Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi di channel Jas Merah. Dalam kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang biografi Muhammad Abduh bagian yang kedua. Pada tahun 1866 Masehi, beliau berangkat ke Kairo, Mesir untuk belajar di Al-Azhar. Kondisi lembaga itu, pada saat itu Muhammad Abduh tiba masih dalam keadaan agak mundur dan jumud. Karena memang lembaga pendidikan tinggi Islam pada masa itu, termasuk Al-Azhar, belum dapat menerima ide-ide pembaruan terutama yang dibawa oleh Tantawi atau Tahtawi. Metode pengajaran yang dipakai masih sama dengan di Masjid Al-Mahdi, yakni masih tetap metode menghafal. Kurikulum yang digunakan hanya mencakup ilmu-ilmu agama dan bahasa Arab. Bahkan menurut Ahmad Amin, kondisi Al-Azhar ketika itu menganggap bahwa segala sesuatu yang berlawanan dengan kebiasaan merupakan suatu kekafiran. Membaca buku-buku geografi dan ilmu alam atau filsafat adalah haram. Bahkan lebih dari itu, memakai sepatu pun dianggap merupakan sesuatu yang bid'ah dan bertentangan dengan ajaran Islam yang sebenarnya. Dalam situasi dan kondisi umat demikian, Muhammad Abduh melihat dan benar-benar termotivasi untuk memulai karirnya sebagai pembaru dalam berbagai bidang, termasuk pendidikan yang menjadi salah satu perhatian utama. Dan hal ini akan dilakukan terutama di Al-Azhar sebagai alma maternya yang semenjak itu telah menjadi tekadnya. Situasi dan kondisi sosial politik semenjak Muhammad Ali menjalankan ide pembaruannya yang penuh dengan kekerasan serta pemaksaan terhadap rakyat turut mempengaruhi perkembangan pemikiran Muhammad Abduh. Pengusiran dan penindasan terhadap rakyat turut pula dialami oleh ayah Muhammad Abduh. Bahkan kakek beliau sendiri diketahui ikut menentang pemerintahan Muhammad Ali pada masa itu. Demikian juga dengan ayahnya Abdul Khairullah, sehingga ia harus dipenjara. Dan ketika ia menetap untuk sementara di daerah Al-Ghoribah, di sanalah ia mengikat tali perkawinan dengan ibu Muhammad Abduh. Dari perkawinan itu, di samping melahirkan Muhammad Abduh, ia juga mempunyai 2 orang anak wanita. Dan Muhammad Sayyid Qutb menggambarkan situasi dan kondisi masyarakat tempat Muhammad Abduh hidup sebagai masyarakat yang beku, kaku, menutup rapat-rapat pintu ijtihad, serta mengabaikan peranan akal dalam memahami syariah. Dan sementara itu, di Eropa khususnya kehidupan masyarakat sangat mendewakan akal. Terlebih-lebih setelah penemuan ilmiah yang sangat mengagumkan pada saat itu. Kondisi demikian pada dekade selanjutnya akan berpengaruh terhadap keadaan Mesir, terutama sejak ekspedisi Napoleon berlangsung. Pengaruh langsung bangsa Eropa dimulai semenjak ekspedisi Perancis yang berada di kota Mesir pada tahun 1798 Masehi. Namun pengaruh tersebut dirasakan
oleh Muhammad Abduh pada saat itu. Ia memasuki Universitas Al-Azhar sebagai suatu pendidikan lembaga yang formal. Pembina dan ulamanya terbagi menjadi dua kelompok. Yang pertama, kelompok yang menganut pola taklid dan merupakan kelompok mayoritas. Dan kedua, kelompok yang melakukan atau menganut pola tajdid dan merupakan kelompok minoritas. Dan Muhammad Abduh berada di kelompok minoritas yang ketika itu dipelopori antara lain, yakni Syekh Muhammad Al-Basuni, seorang ahli sastra, dan juga Syekh Hasan Thawil, seorang tenaga pengajar dalam bidang filsafat dan logika. Dan setelah pertengahan abad ke-19, pemikiran barat menjadi lazim di banyak kalangan banyak orang muslim. Hal ini ditandai dengan banyaknya tulisan yang diterjemahkan ke dalam bahasa Arab, sehingga gagasan-gagasan Eropa dapat diketahui secara intelektual di seluruh dunia muslim. Dan kaum muslim mampu merenungkan ideal liberalisme Eropa dan melihat lebih jelas apakah ideal itu dapat diterapkan di lingkungan mereka atau tidak. Dan pada waktu yang sama, kehadiran Eropa di negara-negara muslim semakin memperlihatkan kolonialisme, sehingga mengubah watak pertemuan timur dan barat. Demikianlah kisah biografi Muhammad Abduh bagian yang kedua.